Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang, sahabat pekerja, di acara Teman Makan Siang episode keempat. Pada episode sebelumnya, episode 1, 2, dan 3, kita sudah mengupas tuntas terkait kepesertaan dan prosedur klaim untuk kepesertaan penerima upah. Nah, untuk episode 4 kali ini, kita akan lebih fokus untuk membahas terkait sektor penerima upah atau sektor pekerja informal. Sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini, alangkah baik kita awali dengan berdoa agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam acara kita. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing, dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat pekerja sekalian, baik yang di rumah maupun sedang di kantor, acara pertama kita hari ini adalah ada sambutan dari Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Sudirman. Kepada Ibu Flora Sinambela, dipersilakan. Terima kasih Saudara Izu. Dalam kesempatan siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat sahabat pekerja yang telah bergabung di acara webinar Teman Makan Siang BP Jam Sostek Cabang Sudirman. Episode keempat ya, tadi Pak Izul sudah bilang. Puji syukur kita semua diberikan kesehatan hingga saat ini kita dapat bergabung. Terima kasih kepada sahabat pekerja yang telah bergabung di acara webinar pada siang hari ini. Untuk webinar siang hari ini kami mengadakan terlebih khusus untuk sahabat pekerja. Tujuannya adalah agar lebih mengerti mengenai program-program yang ada pada BP Jam Sostek. Perlu kami sampaikan di sini, program 4 itu apa saja adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Dan sahabat pekerja, mungkin dalam hal ini karena kondisi saya ada di bidang pelayanan, perlu dapat diingat mengenai peserta yang mungkin sudah menjadi peserta atau yang memang belum menjadi peserta. Sebelumnya ada yang mengenal kartu Jam Sostek atau kartu Astek, itu masih berlaku hingga hari ini. Dan dipastikan surat paklaring itu dimiliki oleh para pekerja saat ini. Karena untuk saat ini mungkin sahabat pekerja banyak melihat di beberapa cabang ramai untuk mengajukan klaim, baik itu yang PHK atau memang sudah habis masa waktu bekerjanya. Itu sangat diperlukan, itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin bagi sahabat pekerja yang masih single, saya dapat mengingatkan untuk dapat bila sudah berkeluarga agar dapat melengkapi secara administrasi baik itu dari kartu keluarga maupun surat nikah. Kenapa perlu saya ingatkan dalam hal ini? Karena beberapa hal kasus, contohnya pada saat ini pengajuan klaim baik itu bagi tenaga kerja maupun keluarganya ada hal-hal yang terkendala. Jadi untuk bisa dibantu sahabat pekerja dalam hal yang masih single. Begitupun yang masih single pun agar diupayakan mengenai secara administrasi dilengkapi apa-apa saja. Kalau memang dia sendiri sudah tidak kartu keluarga beserta keluarganya, agar dilengkapi segala sesuatunya agar memudahkan pada saat mengajukan. Tujuan acara ini agar sahabat pekerja lebih mengetahui, memahami baik bagi sahabat pekerja sendiri maupun keluarga di rumah. Itu dari saya pembukaannya dan acara akan segera dimulai. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat siang. Terima kasih Izu. Oke, terima kasih kepada Ibu Flora Sinambela atas sambutan yang telah diberikan. Nah,
Sahabat pekerja sekalian, pada episode 4 kali ini kita akan dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama adalah pembahasan terkait kepesertaan untuk sektor informal, dan untuk sesi selanjutnya yaitu sesi kedua kita akan membahas terkait program serta prosedur pelayanan untuk peserta yang informal. Langsung saja kita masuk ke sesi pertama, akan kita undang langsung narasumber yang sebenarnya biasa-biasa aja, cuma memang pengen dianggap sebagai peserta yang luar biasa. Langsung saja kita sambut Mas Hafiz Adityo Utomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Hafiz? Alhamdulillah sehat luar biasa. Gimana Mas Isu gimana? Alhamdulillah sehat juga. Sahabat pekerja sekalian bisa dilihat di sini posturnya Mas Hafiz tinggi besar ya, badannya sterek, besar sekali badannya, tapi kakinya kecil. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan teman-teman dulu sering lihat atau punya majalah Bobo, itu Mas Hafiz ini dulu pernah ada di majalah Bobo di seri 297 di tahun 2009. Dia ada di bagian TTS, itu fotonya kecil banget di sana. Klarifikasi. Saya Power Ranger-nya BPJS. Oke. Nah, ini Mas Hafiz ya. Jadi Mas Hafiz, jadi rekan-rekan peserta sekalian, sahabat pekerja itu kalau dulu pernah lewat di depan kantor pusat BP Jam Sostek atau BPJS Tenagakerjaan itu ada baliho besar. Udah. Di situ ada gambar Power Ranger, ada 4 orang. Nah, warna biru itu Mas Hafiz yang kepalanya besar tapi badannya kecil. Cukup. Oke. Lanjut. Oke, kita langsung masuk aja Mas Hafiz ya ke materi utamanya. Iya. Jadi Mas Hafiz, mungkin teman-teman sekalian di sini, sahabat pekerja, mungkin ada yang masih bingung nih Mas Hafiz terkait BPJS itu di Indonesia ada berapa sih? Dan apakah ada perbedaan antara BPJS yang satu dengan BPJS yang lain? Baik, Mas Isu. Jadi di Indonesia sendiri itu BPJS ada 2, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk BPJS Kesehatan sendiri itu mengcoverage untuk seluruh penduduk Indonesia, mulai dari bayi sampai orang tua. Tapi untuk BPJS Ketenagakerjaan itu mengcover tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dan perbedaannya ada di programnya juga nih. Untuk BPJS Kesehatan itu jaminan kesehatan saja. Untuk BPJS Ketenagakerjaan ada 4 program di situ, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, seperti itu. Oke, jadi untuk BPJS Ketenagakerjaan itu programnya lebih banyak ya, jadi ada 4 program. Betul. Sedangkan BPJS Kesehatan dia cuma ada 1 program saja. Nah, Mas Hafiz, untuk terkait kepesertaannya nih, kalau tadi dibilang kan kalau BPJS Kesehatan itu untuk seluruh warga Indonesia, baik dari bayi maupun sampai usia dewasa dan usia tua atau lansia. Nah, untuk BPJS Tenagakerjaan sendiri, Mas Hafiz, adakah segmen-segmen kepesertaannya? Apakah cuma pekerja formal saja yang bisa didaftarkan di BPJS Tenagakerjaan ini? Baik, kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan itu seluruh tenaga kerja yang tadi saya sampaikan, maupun dari formal sampai dengan informal. Jadi informal di sini itu adalah tenaga kerja yang mendapatkan upah yang berdasarkan kinerja mereka dalam 1 hari tersebut. Jadi kalau misalnya mereka nggak bekerja, ya nggak dapat upah tuh. Nah, itu masuk ke informal gitu. Kalau formal kan terikat di instansi Mas Isu, di perusahaan. Nah, kalau BPU ini dia tanpa ada hubungan kerja di suatu instansi, seperti itu. Nah, contoh-contohnya nih ada petani, nelayan, tukang ojek, tukang jamu, termasuk juga artis dan YouTuber tuh. Kalau misalnya termasuk dia ya? nggak ada manajemen artisnya, dia bekerja sendiri, nah bisa didaftarkan sebagai program. Oke, jadi seluruh jenis pekerjaan ya Mas bisa di-cover oleh program BPJS Tenagakerjaan, program yang informal ini ya. Nah, Mas Hafiz, kita tahu sendiri kan kalau untuk yang program formal atau penerima upah itu sahabat sekalian mungkin juga tahu bahwa itu diwajibkan oleh pemerintah karena ada dasar undang-undangnya atau dasar hukumnya. Nah, apakah untuk yang program informal ini atau yang pekerja BPU ini diwajibkan juga Mas Hafiz untuk daftar sebagai peserta BPJS Tenagakerjaan? Berdasarkan landasan hukum yang ada di pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Seperti itu Mas Ibu. Jadi sudah ada nih landasan hukumnya untuk seluruh pekerja di Indonesia, termasuk pekerja informal di sini gitu. Oke, jadi ternyata yang diwajibkan bukan hanya pekerja formal yang ada di perusahaan atau di pabrik ya Mas. Iya, ternyata betul. pekerja-pekerja yang informal atau pekerja yang upahnya tidak tetap itu juga wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, untuk programnya sendiri di Mas Hafiz, kita tahu sendiri kan dari episode 2 waktu itu narasumber kita Mas Dede menjelaskan bahwa di program formal atau penerima upah itu ada 4 program. Jaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian, jaminan hari tua, dan ada jaminan pensiun juga Mas Hafiz. Nah untuk program yang informal ini Mas Hafiz, apakah dia sama dengan yang formal atau dia ada program tersendiri khusus gitu? Jadi untuk programnya itu yang membedakan ada di jaminan pensiunnya. Nah untuk jaminan pensiun itu nggak ada di program segmen BPU ini. Jadi hanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Dan yang untuk diwajibkan program BPU ini itu ada 2 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sedangkan untuk jaminan hari tuanya itu opsional sih Zu. Jadi berdasarkan kemampuan si tenaga kerjanya itu untuk mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Oke, jadi perbedaannya ada di program JP-nya ya. Kalau di penerima upah itu ada JP, tapi kalau untuk yang program bukan penerima upah atau informal dia tidak ada jaminan pensiun. Nah, Mas Hafiz mungkin teman-teman ada yang penasaran ya. Kalau misalkan saya mau daftar program jaminan kematian dan JHT-nya aja, itu bisa nggak? Oh, gini, kita kan berdasarkan undang-undang nih, berdasarkan peraturan pemerintah juga, PP 44 nomor 2015 dan PP 46 2015. Itu harus mewajibkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Itu minimalnya nih pendaftarnya. Kemudian yang untuk opsional yang tadi jaminan hari tua. Jadi ada 2 opsi program. Maksud saya dua paket. Yang pertama itu JKK JKM, dan yang kedua itu lengkap JKK, JKM, dan JHT. Gitu. Jadi nggak bisa milih cuma jaminan itu aja nih atau jaminan kematian aja, nggak bisa. Jadi nggak bisa sukanya ya, saya mau ikutnya JHT aja nih karena pengen tabungan aja. Oh, jadi harus minimal paket 2 program yaitu JKK dan JKM. Dan untuk yang opsional itu yang JHT ya opsional. Oke. Untuk tata cara pendaftarannya nih Mas Hafiz. Mungkin kalau yang PU kan tata cara pendaftarannya mungkin agak ribet ya, karena ada beberapa berkas legalitas nih yang harus dilengkapi oleh calon peserta atau perusahaan. Nah, kalau untuk yang BPU ini gimana sih Mas Hafiz tata cara pendaftarannya, berkasnya apa saja dan bisa melalui kanal apa saja untuk pendaftaran? Sangat simpel untuk program bukan penerima upah nih Mas Izu. Jadi bisa langsung datang ke kantor terdekat BPJS Ketenagakerjaan atau bisa melakukan online di website kita di bpjsketenagakerjaan.go.id. Di situ ada paling atas, klik tombol daftarkan saya. Nah, ikuti saja prosesnya seperti apa, seperti nomor KTP, nama, lokasi kerjanya, kemudian jenis pekerjaannya apa, upah yang mau dilaporkan berapa, seperti itu. Oke, jadi selain bisa daftar secara manual ke kantor cabang, bisa juga secara online. Betul. Jadi fleksibel banget ya untuk yang program informal ini. Untuk persyaratannya cukup bawa apa Mas Hafiz? Kalau misalnya datang ke kantor bisa bawa KTP seperti itu. Jadi misalnya bukti kalau misalnya dia kerja di mana atau reseller sebagai apa, nanti bisa ditunjukkan ke kami seperti itu. Oh gitu, cukup menggunakan KTP aja ya? Iya, simpel banget kalau untuk BPU ini. Lebih simpel ya, jadi tidak perlu menggunakan berkas legalitas seperti pendaftaran PU, tapi cukup rekan-rekan sekalian, sahabat pekerja cukup membawa KTP-nya saja atau cukup menunjukkan KTP-nya. Nah, untuk preminya sendiri Mas Hafiz, kita tahu sendiri kan kemarin di sesi kedua atau episode kedua itu Mas Dedi menjelaskan tuh, kalau di premi untuk PU itu ada porsi untuk perusahaan, ada juga porsi untuk tenaga kerja. Nah, kalau untuk program BPU ini atau segmen BPU itu apakah preminya sama atau ada sendiri perhitungannya Mas Hafiz? Nah, tadi nih lagi-lagi kita balik lagi ke PP 44 tahun 2015 dan PP 46 2015. Kita berdasarkan upah tabel yang dilaporkan. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini agak kecil ya, tapi ya nggak terlalu kelihatan ya teman-teman ya. Tapi yang kita bisa lihat di sini yaitu upah yang paling minimum yang dilaporkan adalah 1 juta rupiah nih. Nah, untuk 1 juta rupiah itu rate-nya untuk jaminan kecelakaan kerja itu keseluruhan ya 1%. Kemudian untuk jaminan kematian dipukul rata tuh, mau berapapun upahnya, apapun jenis pekerjaannya 6.800. Kemudian untuk jaminan hari tua itu 2% dari upah yang dilaporkan. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat pekerja sekalian pengen tahu lebih detailnya nih, bisa lihat di PP 44 tahun 2015 dan PP 46 2015 seperti itu. Atau bisa ke kantor cabang lalu minta brosurnya aja. Ya, boleh bisa. Lebih mudah ya untuk cek tabel untuk perhitungan dasar upahnya. Jadi berarti untuk JKM itu fix ya Mas ya, berapapun upah yang dilaporkan, untuk jaminan kematiannya iurannya fix 6.800. Ya, itu salah satu kelebihan pendaftaran murah banget ya. Ini murah banget dengan manfaat yang sangat besar. Nah, ini kan kita udah tahu nih Mas preminya berapa, terus tadi programnya apa saja. Nah, untuk tata cara pembayarannya nih Mas, itu gampang nggak sih? Atau agak-agak ini, untuk pembayarannya dibatasi beberapa channel aja, atau dia banyak banget nih channel? Oke, cara pembayarannya itu bisa melalui ATM Mandiri, ATM BNI. Nah, kita bisa lihat nih, di sini ada beberapa icon, yaitu ada Bank BTN, Bank BJB, BCA, Mandiri, Sandi Niaga, atau bisa langsung datang ke Indomaret, Alfamart. Oh bisa, ke Indomaret, jadi, Alfamart? Ya, dengan menunjukkan KTP, kemudian berapa iuran yang dibayarkan, nanti
petugas Indomaretnya akan menyebutkan berapa premi yang harus dibayarkan si tenaga Oke. kerja tersebut. Gitu. Jadi lebih banyak ya untuk BPU ini Iya, channel pembayarannya, lebih gampang, fleksibel lebih ya. fleksibel. Kalau online Mas bisa nggak? Mungkin dari Bisa. OVO atau Kita ada Tokopedia, jadi sama Tokopedia. Nah, bisa juga melakukan auto debit di setiap pilihannya. tuh. Auto debit bisa? Pembayaran, Untuk wow. BPJS Kerjaan yang individu ya, kalau misalnya PU itu belum bisa. Jadi kalau individu ya dipastikan dulu nih, kalau Tokopedia kan walletnya OVO nih, nah OVO-nya diisi dulu. Nah, nanti ketika bulan berjalan bisa auto debit melalui Tokopedia seperti itu. Oke. Jadi cukup banyak ya channel pendaftaran dan pembayaran iurannya. Nah, Mas Apis, mungkin teman-teman sekalian misalkan sudah terdaftar nih, sudah membayarkan iuran, pasti kan dia penasaran nih, bukti bahwa saya sudah terdaftar itu apa sih? Itu apakah ada kartunya Mas Apis kalau untuk pesertaan BPU? Oke, kita bisa ngecek nih Mas Izu melalui online, yaitu BPJS TKU, bisa di-download di Oke. App Store atau di Play Store. Kemudian kita pendaftar pengguna, masukin Mhm. aja tuh data-data kita, nama, email, nomor telepon, kemudian KTP kita. Ketika kita masukkan nomor KTP kita, itu otomatis tergenerate nih untuk kartunya. Contohnya Oke. nih, kita bisa lihat contohnya kartunya seperti ini. Oh, gini ya, ini bentuk contohnya kartunya ya. kartu digital yang bisa kita lihat, ada KTP di atas, kemudian ada nomor KPJ-nya, ada nama kita, kemudian ada QR code-nya untuk memastikan bener gak nih gue terdaftar di BPJS Harian. Nah, itu bisa dicek melalui QR code-nya. Atau katakanlah nih handphone sahabat pekerja poliponik nih masih tulit-tulit nih. Masih yang lama ya. Nah, handphonenya bisa ya. pakai browser di desktop browser di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Jadi dari web juga bisa ya selain Betul, menggunakan aplikasi. betul. Jadi banyak banget ya untuk cara Banyak. pendownloadan kartu tadi. Nah, misalkan kita mungkin gaptek nih Mas pesertanya. Apakah bisa mendapatkan kartu secara fisik? Bisa, jadi Oke. datang aja ke kantor cabang terdekat dimanapun berada. Jadi langsung datang, lampirkan KTP-nya dan bukti bayar BPU tersebut. Jadi bisa ya. Tugas BPJS membantu. Oh ya, rekan-rekan sekalian jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan terkait kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan ini untuk yang sektor BPU atau informal, silakan saja langsung di menu Q&A dituliskan saja pertanyaannya, nanti akan kami coba jawab satu persatu. Jadi jangan sungkan, langsung saja ditanyakan di fitur Q&A ya. Ya, kebanyakan orang-orang suka ini nih nanyanya terakhir gitu loh. Iya. Jika udah beres ya nanya. Padahal Jadi- kesempatannya di sini nih. Bisa langsung saja rekan-rekan sekalian, sahabat pekerja yang penasaran mungkin masih ada yang kurang jelas dari penjelasannya Mas Apis terkait program BPU ini, terkait pendaftarannya, pembayaran dan sebagainya, bisa langsung ditanyakan di fitur Q&A. Iya. Nah, Mas Apis, mungkin sahabat pekerja sekalian juga penasaran nih, kalau yang di pesertaan PU kan dia ada saldo JHT-nya, itu bisa dicek nih secara online saldo JHT-nya. Nah, kalau yang kepesertaan BPU ini, ketika dia ikut JHT, apakah saldonya juga bisa dicek Mas Apis? Bisa melalui aplikasi BPJS TKU ini. Jadi Oke. di mana tidak cuma bisa cetak kartu, tapi kita bisa cetak saldo lihat saldo di BPJS TKU atau katakanlah yang tadi gaptek nih bisa langsung datang ke kantor cabang untuk Bisa? mengecek. Bisa. Oke, jadi nggak harus dari aplikasi. Kalau misalkan tidak punya aplikasi atau tidak bisa mengakses internet, bisa datang ke kantor cabang. Dan menunjukkan apa nih Mas Apis kalau di kantor cabang? Ya tadi Kira-kira KTP aja, jadi bukti kepesertaan. KTP atau kartunya ya, atau kartu pesertanya. Betul. Oke. Berarti itu untuk rekan-rekan sekalian terkait kepesertaan untuk sektor informal. Rekan-rekan sekalian, misalkan ada pertanyaan, silakan langsung bisa ditanyakan di fitur Q&A. Mungkin udah cukup jelas ya terkait penjelasan Mas Apis tadi ya. Coba Udah kita cukup clear lihat. nih. Oke. Tidak ada penanya? Ada penanya? Mungkin kita lihat dari kolom chat. Oh, ini mungkin ada yang menarik nih Mas Apis pertanyaan nih. Dari Ibu Kristina ya. Pertanyaannya adalah, apakah ada denda Mas jika program BPU ini atau peserta BPU telah membayar premi iurannya untuk Nah, program BPU oke. ini Mas Apis? Pertanyaannya bagus ya. Kalau untuk BPU ini tidak ada yang namanya denda. Oh, tidak ada Tidak denda? ada denda. Jadi katakanlah misalnya si tenaga kerja lupa membayarkan Hmm. di bulan ini. Harusnya dia bayarnya bulan ini. Kemudian dilupa lewat bulan. Nah, itu cukup membayarkan pada saat bulan berjalan saja. Jadi yang bulan lalu tidak bisa dibayarkan. Namun apabila terjadi kecelakaan kerja pada bulan yang lalu yang lupa bayar, itu harus dibayarkan dulu tunggakannya. Betul. Oke. Jadi kita harus melakukan penyesuaian iuran dulu tuh dari sistem. Oh, gitu Jadi ya. yang penting si tenaga kerja lapor ke kita nih, tuh, apakah
terjadi kecelakaan atau tidak. Kalau misalnya enggak, ya dia lupa, ya udah tinggal bayar aja di bulan berjalan itu. Oke, jadi istilahnya kalau misalkan tidak dibayarkan iurannya, dia statusnya nonaktif sementara lah ya. Ya, Oh, betul. tapi tidak ada denda dan tidak ada tunggakan. Tidak ada, Wah, luar ya. biasa banget ya program BPU ini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Hafiz. Untuk peserta yang termasuk peserta BPU ini siapa saja sih? Nah, ini ada juga nih teman saya, ada yang guru honorer dan tidak punya kepesertaan BPJS Tenagakerjaan. Ini apakah bisa terdaftar juga Mas Hafiz? Nah, gini, kalau misalnya si guru itu ada komunitasnya nih, katakan guru honorer satu sekolah sudah didaftarkan, lalu mereka ingin mendaftarkan secara mandiri atau kolektif bisa Mas Izu. Oke. Jadi cukup datang ke kantor cabang terdekat atau bisa melalui tadi website kami di bpjs.go.id. Tapi kalau misalnya melalui wadah, bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat. Jadi dikumpulkan nih secara kolektif. Katakanlah ada salah satu koordinatornya nih yang membantu untuk mengumpulkan dananya. Nah, kemudian datanya bisa dikumpulkan di kantor cabang terdekat. Jadi guru honorer itu termasuk juga di BPJS Tenagakerjaan terdaftar. Oke. Terdaftar bisa ya? Bisa Berarti ya untuk BPU ini. program BPU. Iya. Ini juga ada satu pertanyaan menarik nih Mas Hafiz sepertinya. Apakah diperbolehkan jika saat ini bekerja di suatu perusahaan tapi mendaftarkan juga nih di kepesertaan yang BPU atau mandiri ini Mas? Nah, gini, konteksnya harus dilihat dulu nih, boleh atau tidaknya gini. Ketika si tenaga kerja ini sudah terdaftar di perusahaannya, kemudian punya usaha lain di luar, katakan menjadi reseller nih, atau katakan gini, katakan dokter. Ya. Dokter sudah terdaftar di rumah sakit. Kemudian dokter tersebut buka klinik sendiri di rumahnya. Oke. Nah, itu bisa mendaftarkan di program BPU ini secara mandiri, Izu. Karena kan apabila terjadi kecelakaan pada saat menjual barang dia atau pada saat menjaga klinik dia, nah itu klaimnya adalah pada saat dia bekerja di situ. Oke, jadi bisa ya double kepesertaan Bisa, dia di bisa, kepesertaan Mas Izu. PU atau Betul. penerima upah dan juga di kepesertaan BPU karena dia mungkin punya usaha atau punya pekerjaan sambilan di luar kepesertaan penerima upahnya. Oke. Seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, sudah terjawab semua tadi. Nah, untuk teman-teman supaya lebih semangat lagi nih, kita akan adakan pengumuman untuk Q&A. Pengumuman pertama nih Mas Hafiz. Jadi pengumuman ada pengumuman giveaway. Jadi ada pengumuman giveaway untuk sesi pertama ini. Kita akan umumkan untuk 2 orang pemenang pertama, Mas Hafiz. Giveaway. Siapa tuh? Apa tuh, Man? Mari kita saksikan siapa pemenangnya. Hadiahnya apa sebenarnya sih? Nah, hadiahnya ini berupa uang tunai, Mas Hafiz. Sebesar 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Jadi 1 orang pemenang sih dapatnya 1 juta rupiah. Plus juga dapat merchandise menarik dari kita, yaitu kartu Imani yang ada tulisannya teman makan siang kayak gini nih teman-teman sekalian. Jadi nanti dapat uang tunai 1 juta rupiah, dipotong pajak tentunya karena kita taat pajak, dan juga akan mendapatkan Imani teman makan siang. Jadi edisi khusus sih rekan-rekan sekalian. Ada isinya nggak tuh? Tentunya kosong dong. Oh, Imani kosong ya? Nanti diisi sendiri ya. Oke. 1 jutanya pure tuh 1 juta dapat. Nanti ada potongan pajak. Oh, ada potong pajak. Karena kita Oke. orang yang taat Taat pajak. pajak Oke. ya. Baik. Ini untuk pemenang pertama. Untuk sesi pertama ini sebutkan, bisa ditampilin nggak nih? Oke, kita Tampilkan aja. tampilkan untuk pemenang pertama atas nama Oke. Yunianas. Oke, Silakan, dibacakan. raise your hand. Selamat. Raise your hand. Ibu Raise your hand. Yunianas, raise your hand. Ada nggak orangnya kira-kira? Ada ya. Ibu Yunianas ada ya. Oke. Oke, nonton ya. Nah, mungkin bisa dibacakan Mas Hafiz ini. Oke, dengan what tema is what, your why? what is your why? Diri sendiri, keinginan untuk menjadi versi terbaik dari diri gue. Sejauh apa gue bisa berkembang dengan fisik dan otak yang dikasih Tuhan. Dan gimana cara terbaik yang bisa gue lakuin sebagai tanda syukur. Kenapa bertahan karena diri sendiri? Karena cuma diri sendiri yang punya kendali buat lakuin hal-hal yang gue impiin. Baik itu ngebagian orang tua atau ngebangunin keluarga kecil gue nanti. That is why. Alasan bertahan itu harus dari diri sendiri. Mantap kali. Keren banget ya quotes-nya. Mantul. Ini sangat bijak. Bukan lagi. Mantap. Oke, luar biasa. Baiklah. Selanjutnya kita akan umumkan untuk pemenang selanjutnya, yaitu atas nama dengan user p.ayunani. Oke. Silakan raise your hand, Bu Siapa? Putri Adakah Ayunani. orangnya di dalam sini? Raise your hand, apakah hadir di
acara sekarang. Boleh raise your hand atas nama Ibu Ayunani. Oh ini ya yang menggunakan Galaxy M20. Galaxy M20 ya. Oke. Baik Ibu. Bisa Selamat dibacakan ya Bu. juga Mustafis untuk Oke. quotes-nya. Quotes-nya Keren banget adalah ini. Bismillah. Kalian adalah satu-satunya alasanku untuk berjuang dan terus semangat bekerja serta memperbaiki diri. Melihat kalian bahagia dan sukses adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Kebahagiaan. Meski kedua orang tua kita sudah tiada, kita harus tetap semangat adik-adikku. Ini alasanku. Apa alasan kalian? Mantap. Masya Allah ya, Keluarganya harta yang ya. paling berharga adalah keluarga. Betul. Oke. Selamat untuk kedua orang pemenang. Nanti akan dihubungi oleh petugas kami untuk kedua orang pemenang. Nah, untuk sesi pertama ini rekan-rekan sekalian karena sudah dibacakan tadi pemenang itu sesi pertama, maka kita akhiri untuk sesi pertama kepesertaan. Mas Hafiz, terima kasih atas partisipasinya. Selamat bekerja kembali. Nanti sebelum ini teman-teman jangan beralih dulu, jangan keluar dari Zoom meetingnya dulu karena nanti akan ada sesi kedua yaitu membahas terkait prosedur pelayanan klaim dan terkait manfaat program dari untuk sektor BPU ini. Nah sebelum itu kita akan sedikit menyaksikan video BPJS Ketenagakerjaan. Check it out. Virus COVID-19 telah membawa dampak negatif terhadap perekonomian di negara kita. Tapi, kondisi ini mendorong kita untuk berpikir positif. Bergerak dengan aktif, bekerja secara kreatif, atau bahkan menjadi sosok yang inspiratif. Bekerja secara mandiri menjadi solusi untuk menafkahi diri dan keluarga yang dicintai. Namun, berbagai resiko kecelakaan kerja bahkan kematian tetap ada. Kalau sampai kejadian, gimana coba? Makanya daftarkan diri Anda menjadi peserta pekerja bukan penerima upah atau BPU di BP Jam Sostek. Dengan mengikuti program BP Jam Sostek bagi peserta BPU, peserta akan mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja atas semua resiko yang terjadi selama bekerja atau ketika melakukan aktivitas kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan perlindungan jaminan kematian dengan manfaat total Rp42 juta, serta peserta aktif yang telah mengiur minimal 3 tahun akan mendapat beasiswa bagi 2 orang anak dari TK sampai kuliah senilai Rp174 juta apabila peserta meninggal dunia karena sebab apapun. Dan tahu nggak, manfaat 42 juta kalau dihitung-hitung nih dari iuran Rp16.800 itu, kita harus mengumpulkannya selama 208 tahun. Cara bayarnya pun mudah, tinggal diakses saja dari rumah. Anda telah mencairkan JHT dan ingin menjadi peserta kembali. Yuk, segera daftarkan kembali dirimu secara online melalui www.bpjsketenagakerjaan.go.id/bpu dan dapatkan manfaat serta perlindungan dari BP Jam Sostek. Mari kita dukung program pemerintah bersama melawan Corona dengan tetap produktif bekerja di rumah aja. Sahabat pekerja sekalian, kembali lagi di teman makan siang episode keempat, sesi kedua, yaitu terkait prosedur pelayanan klaim dan program BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor informal atau BPU. Nah, telah hadir di antara kita, kedua kita yaitu Ibu Erin. Kita panggil sekalian Ibu Erin. Halo Mas Izo. Ya, silakan, apa kabar Bu Erin? Baik, Mas Izo apa kabar? Alhamdulillah baik. Perhatian banget tuh Bu Erin.
Enggak ada Kita kakak panggilnya doang. Mbak aja ya, karena masih muda. Walaupun Mbak Erin ini dulu sahabat pekerja sekalian, tahu Bujang Gadis Palembang kan? Nah, tahun 92 Mbak Erin ini orangnya Bujang Gadis Palembang. Malu, 92 belum lahir aku. Belum lahir rupanya. Tipu kali. Oke, langsung aja Mbak Erin kita masuk ke sesi kedua, ke sesi pelayanan klaim dan program dari BPJS Tenagakerjaan untuk sektor informal ini Mbak Erin. Nah, Mbak Erin, di sektor informal tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Apis bahwa di sini ada program jaminan kecelakaan kerja, ada program jaminan kematian, dan ada juga program jaminan hari tua nih. Mungkin kita bahas satu-satu ya Mbak Erin ya. Yang pertama mungkin program jaminan kecelakaan kerja Mbak Erin. Jaminan kecelakaan kerja itu apa sih? Oke, jadi ini untuk program informal ya. Mm-mm. Berarti kan kalau formal itu yang biasanya di kantor, mungkin Oke. di ruangan ya. Jadi kalau untuk informal ini lebih bervariasi Mm-mm. pekerjaannya, atau mungkin banyak yang di lapangan juga. Jadi untuk kecelakaan kerja kita juga mengcover untuk informal. Jadi karena bermacam-macam, jadi kita juga lihat nih background pekerjaannya seperti apa. Unsurnya tetap, jadi harus unsur yang dari luar, timbul dari luar. Jadi tetap Udah ya, paksa ya. yang ada udah paksanya. Jadi kalau penyakit kita tidak cover. Jadi sahabat bisa gunakan BPJS Kesehatan seperti itu. Jadi kalau kecelakaan kerja itu harus yang timbul dari luar seperti terjatuh, terpleset, apalagi masa juga Tertimpa, terpotong ya, gitu ya. tertusuk. Jadi sama di dalam perjalanannya pun kita juga cover. Jadi mungkin kalau informal ada yang kerjanya di rumah aja mungkin, Oke. atau kerjanya mungkin mobile. Hmm. Jadi mungkin Mas Izu ada apa ya namanya? Bisnis Mungkin kita online. bisnis online Bisnis atau online harus ngambil barang mungkin di Tanah Oke. Abang nih, berarti ke Gojek juga pasar, lah ya. Gojek. Jadi banyak banget perjalanannya dari rumah ke tempat ambil barang. barang, ke tokonya Mas Izu, Oke. balik lagi ke rumah, itu semuanya di cover. di cover Di cover, Wow, tapi luar biasa. harus dalam posisi keadaan bekerja ya. bekerja. Jadi dalam posisi bekerja, maka itu nanti bisa di cover oleh program JKK dari BPJS Ketenagakerjaan ini ya. Hmm. Misalkan nih Bu Erin, misalkan sahabat pekerja sekalian yang ikut terdaftar di kepesertaan informal atau BPU ini mengalami kecelakaan kerja, itu apa yang harus dilakukan Mbak Erin? Jadi untuk programnya apa, untuk manfaatnya sama seperti yang di PU, di penerima upah. Jadi datang ke rumah sakit, Datang ke rumah sakit, ditunjukkan kartu pesertanya, oke. KTP-nya juga. Jadi nanti dari administrasi rumah sakit kan ngecek nih iurannya lancar nggak sih gitu. Oh, Tetap Kronologis perlu nggak? Kronologis kronologisnya juga nanti perlu ya. itu untuk kita verifikasi bahwa ini termasuk kecelakaan kerja atau bukan. Oke, jadi Seperti untuk itu. pengecekannya ya butuh. kronologis. Jadi kalau iurannya sudah dibayarkan, kita akan siap cover. Kalau memang semuanya terjadi karena kecelakaan kerja tadi, hubungan kerja tadi, maka kita akan cover semua biayanya itu sampai sembuh. Dibiayain sampai sembuh. Iya, Biaya sampai pengobatannya. sembuh. Wow. Jadi walaupun iurannya Iurannya murah cuma banget, 16.800 loh tadi. 16.800 Dijelasin Mas Apis tetap. tadi cuma 16.800 untuk program JKK dan JKM itu bisa Iya. di cover sampai sembuh. Betul, sama seperti walaupun pekerja formal, sama manfaatnya adalah pekerja informal. Jadi tidak Oke, ada jadi bedanya. tidak ada perbedaan manfaat untuk ya. secara manfaat ya. Wow, padahal iurannya cuma 16.800 sahabat pekerja sekalian, tapi bisa di cover misalkan terjadi kecelakaan kerja sampai sembuh. Sampai sembuh. Wow, ini luar biasa banget nih. Lalu untuk rumah sakitnya atau paskesnya sih paskesnya nih Mbak Erin, apakah ada paskes tertentu atau di semua rumah sakit itu bisa? Jadi di semua jaringan rumah sakit kita itu bisa digunakan. Jadi walaupun informal tetap bisa digunakan di mana saja. Yang Bisa, penting sahabat itu punya kartu BPJS Ketenagakerjaan, di mana aja bisa. Kalau di sekitaran kita di daerah selatan ini ada rumah sakit Siloam, MRCC Siloam, ada rumah sakit Maya Pada Hospital juga. Wow. Ada rumah sakit rumah sakit Jakarta, rumah sakit Sahid Sahirman, banyak banget. Ini seriusan nih Mbak Erin, ini terdengar premium loh nama rumah sakitnya ini. Iya ya, jadi kalau kita mungkin takut nih, Iya. bisa nggak sih nanti takut bayar segala macam, tenang aja, semuanya akan kita cover. Wow. Asal indikasi medis. Oke, jadi asal itu kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ya, dan sesuai penyakit indikasi akibat medis. kerja, Jadi akan di sesuai cover indikasi. sampai sembuh. Oke, Jadi oke. bukan cuma di DKI Jakarta aja. Oh gitu, jadi bisa. Semuanya bisa. Oh, jadi nggak ini ya, mungkin kalau
di BPJS Kesehatan kan kalau sakit itu harus sesuai vaskesnya nih. Ya. Kalau BPJS Tenaga berbeda ya. Jadi di mana aja bisa. Jadi walaupun sahabat lagi dinas, mungkin harus nganterin barang atau nganterin dokumen keluar daerah gitu, keluar kota atau keluar pulau, kita bisa kartu pesertanya pun digunakan di daerah tersebut, asal memang itu mengenai hubungan kerjanya tadi. Ya, kecelakaan kerja. Karena itu menyangkut dia sedang melakukan tugas pekerjaannya ya. Jadi bisa di-cover dimanapun itu online berarti ya sistemnya ini. Betul. Tidak mengenal per wilayah gitu, berarti sudah online semua. Enggak. Wow, luar biasa banget. Nah, Mbak Erin, mungkin teman-teman penasaran untuk JKK ini apakah cuma pengobatannya aja sih yang di-cover atau ada manfaat-manfaat lain nih Mbak Erin, fasilitas lain nih dari yang program JKK ini? Ini. Jadi mulai dari pemeriksaan dasar banyak banget nih. perawatan tingkat pertama kita pakai kelas 1 rumah sakit pemerintah. Kelas 1. Jadi kita nggak ada kelas 2, kelas 3 ya? Kita nggak ada kelas-kelasnya, jadi semuanya rata kelas 1 rumah sakit pemerintah. Tapi jika di rumah sakit swasta itu menyetarakan. Menyesuaikan lah ya dengan menyesuaikan dengan fasilitas kelas 1 rumah sakit pemerintah. Mulai dari jasa dokter, operasi, kalau harus pasang pen, alat bantu, semuanya kita cover asal itu memang indikasi medis, dan kita tidak ada batasan biaya berapapun. Nggak ada batasan biaya berapapun nggak ya? Ada. Bahkan itu ada juga itu rehabilitasi medis juga di cover ya? Ternyata oleh program ini, wow, luar biasa banget. Nah, butuh kaki palsu, di cover juga? Cover. Oh, di cover juga itu kaki palsu? Banyak banget ya berarti manfaatnya untuk JKK ini. Betul. Oh, ini bukan juga ada nih. Itu aja Mas Izu, banyak banget ini. Jadi mulai dari pergantian biaya transportasi. Nah, ini maksudnya apa nih kalau biaya transportasi? Oh gini, jadi kecelakaan itu mungkin mungkin lokasinya di toko ya, atau di warung, atau mungkin di jalan. Berarti mau ke rumah sakit, mau ke klinik, atau mau ke puskesmas pun harus pakai kendaraan ya, kalau masa kecelakaan jalan sendiri gitu. Jadi bisa nih rumah sakitnya yang jemput pakai ambulans, atau mungkin sahabat pakai taksi online, atau mungkin taksi biasa yang konvensional, asal semuanya ada struknya, ada bukti invoice-nya, ada bukti bayarnya lah ya, pokoknya kita cover. Bisa di-cover oleh BPJS Tenaga. Wow, luar biasa banget. Selain pengobatannya, akomodasi untuk menuju ke vaskesnya juga di-cover, misalkan jadi kecelakaan kerja ya. Telepon ambulan rumah sakit Siloam nih, tolong dijemput. Nah, nanti kita bayarkan tagihannya sekaligus. Wow, luar biasa ya. Lalu ada sementara tidak mampu bekerja. Jadi sementara tidak mampu bekerja ini, kita akan ganti upah sahabat selama harus bed rest di rumah atau mungkin di rumah sakit. Jadi mungkin karena kakinya patah, jadi harus nggak bisa gerak nih. Pokoknya harus sampai pulih dulu. Jadi tidak bisa buka toko. Jadi kita akan ganti sementara tidak mampu bekerjanya selama yang bersangkutan dinyatakan harus beristirahat total. Jadi ada ini ya, surat dari dokternya yang diperlukan ya? Dibuktikan dengan surat dari dokternya, seperti itu. Untuk 6 bulan pertama itu ada 100%, 6 bulan kedua 100% juga. Jadi selama 1 tahun itu kita akan bayarkan ganti 100%. 100%-nya dari mana? Dari upah yang terlapor saat sahabat mendaftarkan untuk program informal ini. Jadi bukan untuk program yang formal aja, tapi yang informalnya juga dapat nih, bisa dapat STMB. Kalau untuk yang formal kan itu sesuai dengan upah yang dilaporkan perusahaan ya, kalau itu ya. Kalau ini kan sahabat bisa pilih sendiri tuh, upah yang mau dilaporkan upahnya yang berapa, sesuai kemampuan lah ya. Sesuai kemampuan, sesuai pendapatan juga gitu. Terserah deh pokoknya yang mana enaknya. Jadi bisa dapat manfaat STMB ini juga. Jadi manfaatnya ini tergantung dari sahabat pilih batasan upah tadi, yang mungkin yang tabelnya dikasih tahu Mas Hafiz ya. Ada tabelnya. Mungkin kalau ada yang penasaran lagi bisa download tabel tadi, itu ada di website kita di bpjsketenagakerjaan.go.id. Di situ ada tabel pendaftaran BPU, bukan penerima upah. Nah, ini juga ada manfaat lain nih Mbak Erin, ada gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata. Ini maksudnya gimana nih? Jadi kalau misalnya tenaga kerja atau sahabat itu mengalami kecelakaan kerja, kan efek kecelakaan itu kan macam-macam ya Mas Yuzu. Ada yang tangan patah mungkin, atau ada yang giginya sampai patah, itu kita ganti gigi tiruan, atau mungkin menyebabkan fungsi pendengarannya berkurang, kita bantu dengan
penggantian alat bantu dengar, dan ada penggantian kacamata juga. Oke, tentunya. Jadi untuk penggantian kacamata ini, kalau misalnya menyebabkan fungsi matanya itu berkurang, butuh Karena kecelakaan kacamata, kerja lah karena ya. kecelakaan kerja tadi, butuh kacamata, kita ganti kacamatanya, biaya kacamatanya. Oh, jadi ada gigi tiruan, alat bantu dengar dan kacamata juga ya. Baru tahu saya. Baru tahu juga nih manfaat-manfaat ini untuk program JKK. Dan itu tadi untuk manfaat tadi pekerja informal juga bisa dapat. Iya, untuk manfaat semuanya informal atau pekerja formal semuanya sama. Semuanya sama ya. Nggak ada bedanya. Oke. Lah, lalu Mbak Erin mungkin nih rekan-rekan sekalian penasaran, misalkan nih kecelakaan, amit-amit ya, nauzubillah, kita jangan sampai nih. Kita pengennya aman terus ya sahabat. Misalkan terjadi kecelakaan di jalan ketika bekerja atau perjalanan menuju ke tempat kerja nih, atau tempat berdagang kalau untuk kerja informal ya, yang pedagang. Ternyata mengalami cacat nih, harus diamputasi misalkan kakinya karena kecelakaan di jalan. Itu apakah ada santunan yang bisa diberikan dari BPJS Tenagakerjaan, Mbak? Oh, tentu ada. Jadi Mas Izu, untuk sementara tidak mampu bekerja tadi, kita kan akan bayarkan entah 6 bulan atau 1 tahun, itu sampai dengan dinyatakan oleh dokter bisa bekerja kembali, berarti dia sudah bisa bekerja kembali. Sembuh lah ya berarti dagang lagi, atau mungkin buka lagi bisnisnya, atau dia dinyatakan cacat. Untuk cacat ini ada 3. Dibagi 3 lagi? Dibagi 3. Cacat fungsi itu fisiknya masih ada, tetapi kemampuan anatominya itu berkurang. Jadi mungkin tidak sempurna lagi, bisa menggenggam tapi tidak sempurna, jadi mungkin kaku nih, jadi kayak gini. Kita nanti ada dokter penasehat kita yang bisa menentukan ini kira-kira fungsinya berapa persen. Berkurangnya berapa persen gitu ya? Berkurangnya berapa persen, jadi kurangnya fungsi dikalikan dengan tabel, itu dikalikan dengan 80 bulan upah. Dikali 80 bulan upah, wow luar biasa jadi sekali. Upah ini menentukan banget nih. Upahnya menentukan banget, jadi saat mungkin ada sahabat yang belum daftar, mungkin bisa dipertimbangkan lagi mau upahnya yang berapa, karena ini menentukan nanti di santunan-santunannya. Seperti itu. Lalu itu untuk cacat fungsi. Lalu ada lagi itu cacat anatomi. Yang kayak gimana tuh, Mbak? Cacat anatomi itu berarti fisiknya hilang. Fisiknya hilang. Bagian tubuhnya hilang. Jadi semua tubuh kita itu ada persentasenya. Seperti itu. Gitu, ada persentasenya. Jadi misalnya di jempol kanan itu berapa persen, satu ruas ini berapa persen, di kelingking kanan dan kelingking kiri pun beda. Beda ya, jadi hitungannya beda-beda ya, nggak sama jari kanan dengan jari kiri, gedean jari kanan. Karena lebih dominan mungkin Karena dominan, tapi kalau orangnya kidal gimana? Ya, gimana tuh? Tinggal dibalik aja persentasenya. Jadi yang lebih dominan lebih besar ya memang. Yang dominan lebih besar. Jadi nanti persentasenya, di sini slide-nya 70% ya, maksudnya itu persentase tabelnya dikali 80 bulan upah. Lalu mungkin misalkan kecelakaannya parah banget nih, atau penyakit akibat kerjanya parah banget sehingga mengakibatkan si peserta ini 70% dari bagian tubuhnya tidak berfungsi atau bahkan hilang nih. Itu gimana dapat santunan? Kalau udah 70% kita nyatakan itu sebagai cacat total tetap. Kalau 70% udah sulit banget, parah banget ya, ngapain lagi ya. Jadi 70% itu biasanya di bagian kepala atau mungkin dari pinggul ke bawah itu hilang, amputasi maksudnya. Itu 70%. Santunan juga. Santunannya lebih besar lagi karena 70% dikali 80 bulan upah. Lalu ada santunan berkala juga yang akan kita bayarkan. 500.000 setiap bulan itu selama 2 tahun, jadi di total itu sekitar 12 juta. Lalu ada beasiswa juga. Ada beasiswa, manfaat untuk beasiswa anaknya peserta tersebut. Jadi untuk berapa orang anak nih? Untuk 2 orang anak. 2 orang anak. 2 orang anak mulai dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi sampai kuliah? Perguruan tinggi kita akan bayarkan manfaat beasiswanya itu sampai anak yang berusia 23 tahun sudah bekerja atau sudah menikah. Seperti itu. Kalau si peserta ini anaknya belum usia sekolah, apakah bisa dapat juga nih Mbak Erin? Belum usia sekolah, kita bayarkannya nanti nunggu dia masuk sekolah. Oh, jadi bisa dapat juga tetap ya? Tetap. Haknya tidak hilang ya berarti? Tidak hilang. Wah, luar biasa tapi banget kita nih tunggu BPJS sampai anaknya memang masuk sekolah. Oke, seperti itu ya. Dan nanti manfaatnya dibayarkannya gimana nih Mbak Erin? Apakah langsung dibayarkan sekaligus 100 juta beasiswanya atau bertahap? Oh, kita bayarkan bertahap. Jadi
untuk pertama mungkin dia TK dulu nih. Mm-mm. Misalnya anaknya belum sekolah, masuk TK, untuk TK itu 1.500.000 ya. 1.500.000 ya. Setiap tahun kita akan Oh, per bayarkan tahun berarti ya selama pembayarannya. 2 tahun. Oke. Lalu naik lagi ke SD, SD-nya 6 tahun. Oke, standar lah ya berarti ya. Jadi nanti Kalau nggak naik naik kelas lagi berarti nggak ke- dapat ya. iya, jadi kalau SD cuma 6 tahun ya. 6 tahun ya, jangan nambah ya Jangan sahabat. bonus, jangan bonus. Oke. Untuk SMP naik 3 tahun, SMA dan sampai perguruan tinggi Oke, 12 tahun jadi ke 12 juta per tahun ya. Semakin Untuk tinggi perguruan tinggi. jenjang pendidikannya semakin besar ya beasiswa Iya, yang akan karena kan dapatkan. biayanya juga lebih mahal. Iya, UKT mahal Bapak Ibu. Oke. Nah, selain itu Mbak Erin, mungkin nih teman-teman juga ada yang penasaran. Kalau misalkan kecelakaan kerja lalu meninggal amit alhamdulillah ya. Meninggal karena kecelakaan kerja Mbak Erin. Kalau santunannya meninggal ada karena nggak? kecelakaan kerja itu santunannya 60% dikali 80 bulan upah. Jadi simpelnya nih 48 kali gaji. 48 kali gaji santunannya. Wow. 48 kali upah gitu. Jadi misalnya tadi dengan iuran 16.800 berarti upahnya 1 juta, Mm-mm. berarti otomatis ahli warisnya akan menerima santunan itu sebesar 48 juta. ya. Oke. Gitu. Ditambah ada lagi tambahannya. Ada lagi? Santunan berkala 12 juta sama tadi seperti yang cacat total tetap. Mm-mm. Lalu ada santunan pemakaman, biaya pemakamannya 10 juta kita juga akan bayarkan dan ini Oke. ada beasiswanya juga. Ada beasiswa juga sama seperti Sama tadi ya seperti manfaatnya tadi. ya. Oh. Manfaatnya sama meninggal dunia atau cacat total Hmm. tetap, bedanya di persentasenya aja. Cacat total tetap 70% Oke. lebih besar Heeh. dan meninggal dunia itu 60%. Nah, kenapa tuh kok yang cacat total tetap lebih besar nih santunannya? Karena 56 kalau kali cacat gaji. total tetap pesertanya masih hidup, masih harus melanjutkan kehidupan ke depan gitu. Oke, Sedangkan jadi- kalau meninggal dunia kan ini peninggalan ya buat ahli warisnya gitu. Oke, jadi kalau yang catat total tetap itu masih ada biaya yang diperlukan untuk kehidupan sehari-harinya ya. Betul, masih ada Selain seperti kehidupan itu ya. Oke. selanjutnya mungkin mau buka usaha ulang atau gimana gitu. Oke. Mungkin ada lagi terkait yang JKK tadi, Mbak Erin. Kalau misalkan si peserta ini apa namanya mengalami kecelakaan kerja, lalu dia bekerja kembali kan tadi ada dapat STMB ya. Mm-mm. Tapi kalau misalkan dia kecelakaan kerja terus cacat, nah setelah cacat itu meninggal, apakah dia bisa dapat manfaat cacat dan meninggalnya juga nanti? Kalau untuk salah satunya aja ya Zu, kalau Salah dia satunya aja udah ya? dapat cacat total tetap, Mm-mm. berarti nanti kita tinggal tambahkan biaya pemakaman dan Oke, beasiswanya berarti nggak aja. dapat double ya Iya. ketika misalkan amit-amit nih peserta program informal ini mengalami kecelakaan kerja, lalu harus dirawat, ternyata cacat nih, dapat santunan cacat, setelah itu meninggal dunia, berarti nggak dapat ini ya, karena kecelakaan kerja nih meninggal dunianya, cuma dapat yang Karena kita udah bayarkan di cacat total tetap. oke gitu ya, oke siap. Gitu. Oke, mungkin cukup jelas sahabat sekalian terkait yang program JKK. Sahabat sekalian jangan lupa untuk program ini, sesi ini, sesi kedua, manfaat dan tata cara klaim program JKK dan JKM. Rekan-rekan sekalian itu bisa menanyakan di Q&A. Nanti silakan saja langsung diposting Boleh di ya Q&A. kalau Heeh. kita kurang jelas ya menyampaikan mungkin bisa ada penjelasan sahabat. yang kurang atau ada Ketik yang di ingin Q&A. ditanyakan, masih penasaran, tinggal ditanyakan saja di Q&A. Nanti di akhir sesi akan kita jawab satu pertanyaannya. Oke, mungkin cukup jelas ya Mbak Erin terkait yang program JKK ini. Kita lanjut lagi ke program selanjutnya, yaitu jaminan kematian. Nah, ini apa sih Mbak Erin untuk jaminan kematian ini? Oke, jaminan kematian ini kita akan bayarkan tanpa melihat penyebabnya. Oke, kalau Gitu. yang JKK tadi meninggal karena kecelakaan kerja ya. Kalau ini berarti meninggal tanpa penyebab. Bukan tanpa penyebab ya, Ju. Apa ya? jadi nggak Karena di luar apapun deh kecelakaan gitu, kerja ya karena istilahnya. apapun di ya. luar Di kecelakaan kecelakaan kerja. Bahkan meninggal dunia bunuh diri pun bisa. Boleh. Yakin Tapi harus bener nih. dipastikan berhasil. Kalau nggak berhasil, Dicoba lagi. dicoba lagi. Jangan. 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 Izu, bahaya nih. Jangan sahabat, jangan Jangan dicoba ya. ya. Jadi walaupun ya anggaplah itu karena bunuh diri tadi, Heeh. itu tetap akan kita bayarkan santunan jaminan kematian. Wow, berapa sih manfaat nih santunan jaminan kematian Mbak Erin? Santunan jaminan kematian ini ada santunan kematian itu 20 juta. Hmm. Santunan berkalanya sama ya tadi 500.000 untuk 2 tahun, Oke. kita bayarkan sekaligus itu sebesar 12 12 juta. juta.
Lalu ada biaya pemakaman 10 juta. Jadi totalnya nih semuanya akan kita bayarkan sebesar 42 juta. 42 juta. 42 juta. Lumayan ya. Dengan iurannya tadi Lumayan. saya dengar tadi kan dari service JKM cuma 6.800 iuran 6.800 JKM-nya. setiap bulan. Jaminan kematiannya. Wow, luar biasa ya dengan iuran 6.800 JKM. Manfaat mendapatkan 42 juta rupiah. Terus ada juga tuh kayaknya bayarin manfaat beasiswa itu. Gimana Ya tuh betul. maksudnya? Kalau untuk ini juga akan dapat beasiswa. Bedanya kalau untuk JKM beasiswa karena kematian itu harus minimal iurannya 36 bulan atau 3 tahun. Ini ya persyaratan minimal iurannya ya. Betul. Oke. Di sini ada minimal kepesertaan, sama beasiswanya untuk 2 orang anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Totalnya ya sekitar 174 juta ya untuk beasiswanya. 74 juta untuk rupiah 2 orang dengan anak. iuran 16.800 dapat 42 juta rupiah plus 174 juta rupiah. Tapi dipastiin dulu kalau sahabat sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 3 tahun. Selama 3 tahun ya minimal untuk yang Betul program JKM ini manfaat Betul beasiswanya sekali. seperti itu ya. Oke. Untuk persyaratan klaimnya sendiri Mbak Irin, apakah berkas-berkasnya cukup banyak atau ada berkas yang perlu ini dilengkapi oleh peserta untuk klaim yang JKM ini? Kita ada slide-nya di sini untuk manfaat syarat jaminan kematian. Ini mungkin bisa sahabat capture langsung. Jadi sewaktu-waktu mungkin membutuhkan untuk saudara, untuk tetangga mungkin atau untuk ada teman juga. Jadi bisa diinfokan. Di sini untuk poin yang nomor 5, karena kan syarat jaminan kematian kan sama ya. Semua walaupun formal, informal itu syaratnya sama. Tapi kalau Tapi informal di kan poin bukan dari 5, perusahaan ya, iya, jadi betul. mungkin tidak perlu surat dari perusahaan. Tidak perlu ya, surat ini, yang poin. untuk poin 5-nya nggak perlu. Oke. Lalu di sini juga syarat beasiswanya jadi minimal 36 bulan. Oke, Seperti minimal itu. 36 bulan masa iuran untuk pesertaan ya untuk mendapatkan beasiswa untuk program JKM ini. Nah, untuk ahli warisnya sendiri Mbak Irin itu ada urutannya nggak sih atau siapa aja bisa nih dapat untuk manfaat JKM ini? Misalkan pesertanya meninggal bisa diserahkan ke siapa aja sesuai dengan yang dia inginkan. Ahli waris itu ada urutannya. Ada urutannya ternyata. Kalau memang sahabat sudah menikah, berarti urutan pertama yang akan mendapatkan santunan itu adalah janda atau dudanya. Oke. Janda atau dudanya, tapi kalau belum menikah itu ke orang tua. Orang tua juga bisa dapat Orang nih tua. santunan ini. Atau kalau tidak ada mungkin bisa ke cucu atau ke kakek nenek, dan yang terakhir itu ke saudara kandung. Saudara Kalau kandung nggak ya. ada semua mungkin mertuanya juga ada, mungkin sudah menikah tapi yang lain-lain nggak ada semua nih. Kalau sebatang kara gimana? Kalau sebatang kara kita akan kembalikan dananya ke dana jaminan sosial. Kalau nggak punya siapa-siapa ya, Iya. atau mungkin ada pengurus yang ngebantu Proses pemakamannya ya. proses pemakamannya, kita akan bayarkan biaya pemakamannya 10 juta ke apa ya, mungkin pengurus pemakaman tadi ya. gitu. Jadi bisa dapat juga manfaat. Tapi kalau sahabat punya wasiat, Oh, jadi bisa pakai wasiat juga. boleh. Kalau ada wasiat mungkin udah sebelumnya di notaris nih, nanti harta saya semuanya ke Mas Izu. Waduh, gitu. jangan dong. Boleh. Enak dong. Tapi harus wasiatnya yang legal ya. Oke, jadi ada legalitasnya Ada di notaris legalitasnya ya. di notaris. Oke, nah ini mungkin sahabat pekerja sekalian mungkin penasaran nih Mbak Irin. Kan di Indonesia ini juga ada ya yang menikah lebih dari sekali atau punya istri lebih dari satu nih. Aduh. Nah, misalkan amit-amit nih si pesertanya pekerja informal ini meninggal dunia. Nah, ini nanti yang dapat untuk hak warisnya Yang mendapatkan pertama atau yang kedua JKM. gitu? Iya, yang pertama atau misalkan ada 3 nih isinya. Ada 3 atau ada Berapa 4 nih? Oh. sunah rasul. Yang berapa nih kayak? Oke. Mbak Jadi Irin? kalau misalnya pasangan sahnya lebih dari 1, tapi sah semua ya, Sah semua itu nih, walaupun ada 4 tapi sah gitu. Surat ada bukti nikahnya. Walaupun pasangannya sudah menikah sah dan lebih dari 1, jadi yang dapat itu cuma 1 aja tetap. Nggak bisa dibagi nih kan ini 42 juta. Mungkin ada kamu 10 juta, saya 10 juta gitu. Nggak bisa ya? Baginya di belakang aja. Di belakang, oke. Di belakang aja kita bayarkannya ke 1 orang. Jadi mungkin istri
keempat, ketiga, kedua memberikan kuasa ke istri pertama atau mungkin istri kedua. Jadi diwakilkan oleh satu orang saja. Mau bagi-bagi di belakang ya terserah deh. Jadi harus dirundingkan dulu ya, dimusyawarahkan dulu mungkin, ya. Nanti biar siapa yang tidak terjadi keributan di kemudian hari. Oke, gitu. clear ya. Berarti sahabat misalkan ada case seperti itu. Oke, selanjutnya nih Mbak Erin, mungkin udah clear juga nih terkait program jaminan kematian. Kita tadi udah bahas yang pahit-pahitnya ya, JKK, JKM. Nah, sekarang kita bahas yang manis-manisnya, yang enak nih. JHT, tabungan hari tua. Nah, kalau untuk BPU ini kan juga ada JHT-nya nih Mbak Erin. Itu gimana sih? JHT itu seperti apa? Jaminan hari tua itu program favorit karena bisa diklaim kembali gitu. Jadi setiap bulan ada 2% yang sahabat tabung di BPJS Ketenagakerjaan yang suatu saat itu bisa diambil kembali. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ikut program dengan upah 1 juta, berarti sahabat akan menabung 20.000 setiap bulan. 20.000 ya, 2% dari 1 juta ya? 2% dari 1 Oke. juta. Atau mungkin dengan upah 2 juta berarti 2% juga. Seperti itu. Nah, kalau ditambah JHT berarti bukan 16.800, Jadi 36.800 ya. karena 20.000-nya nanti bisa diklaim Bisa kembali. diklaim. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai bekerja, terus atau sudah selesai ini ya berdagang, tidak melakukan perdagangan lagi, bisa diklaim itu apakah saldonya sesuai dengan total iurannya atau ada perubahan nih, Mbak Erin, atau ada biaya administrasinya nih BPJS Ketenagakerjaan? Jadi Tenang aja, tenang Mas Izu. Sahabat nggak perlu khawatir karena tidak ada biaya administrasi di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi justru tabungan sahabat itu akan ditambahkan dengan hasil pengembangan. Ada hasil pengembangannya? Ada hasil Untuk pengembangannya. pekerja informal juga dapat? Tetap dapat. Semua peserta BPJS peserta Ketenagakerjaan itu sama. Oke, Gitu. jadi tidak bedanya ini cuma ya, dibeda-bedakan. formal dan informal aja. Oke. Tapi untuk manfaatnya tetap Untuk sama ya, dapat manfaatnya semua ya. semuanya sama. Oke. Tetap dapat hasil pengembangan setiap tahun. Jadi mungkin mau ngecek di akhir tahun nanti, bukan di akhir tahun ya, di awal tahun. Di awal tahun karena selanjutnya ya. Di awal tahun selanjutnya pengembangannya itu di akhir tahun nanti. Jadi misalnya sahabat nih udah daftar hari ini mungkin mau daftar, nanti di Januari bisa dicek nih. Penambahannya berapa ya penambahannya saldonya. berapa. Jadi nggak mungkin tetap sama dan nggak mungkin berkurang, tapi bakal menambah ya saldonya bahkan ya. terus. Nggak ada biaya adminnya ya. Karena Kalau kita tidak tabungan ada kan. biaya administrasi. Oke. Nah, untuk peserta yang masih aktif nih Mbak Erin, aktif berdagang atau aktif di kepesertaan BPU ini, apakah dia bisa nih seenaknya mungkin pengen ngambil duit atau butuh uang ngambil saldo JHT-nya ini, apakah bisa? Boleh. Nanti tinggal dinonaktifkan dulu aja. Oke, harus nonaktif dulu ya, Harus tapi ya nonaktif berarti. dulu. Oke. Kalau sudah nonaktif nanti boleh diambil tabungannya. Oke, Nanti jadi kalau didaftarin baru lagi juga boleh. jadi harus dinonaktifkan dulu ya. Jadi tidak boleh dengan status aktif, tapi harus dinonaktifkan dulu kepesertaannya, baru bisa dicairkan atau diambil JHT-nya. Tabungannya, JHT-nya. Oke. Syaratnya apa nih Mbak Erin kalau misalkan dia mau ambil tabungannya nih? JHT-nya Untuk ini. persyaratan itu sama, jadi mulai dari formulirnya nanti bisa diisi di kantor BPJS Ketenagakerjaan, kartu pesertanya yang asli atau kartu digital. Kartu digital bisa diambil di Kartu aplikasi. digital juga boleh ya, jadi nggak harus Boleh, kartu fisik ya? nggak masalah. Oke. Kartu digital boleh, KTP, kartu keluarga, buku tabungan, surat keterangan kerja. Surat keterangan kerja ini kalau misalnya Kalau informal pekerja gimana nih? formal kan dibuatkan oleh perusahaan. Kalau untuk keterangan kerja dari informal itu bisa dibuatkan dari tokonya aja. Gitu, Atau mungkin bisa. pakai surat keterangan kerja bermaterai aja, surat Oh, pernyataan. jadi bisa bikin sendiri ya surat Dibuat pernyataannya sendiri. ya. Oke, jadi Karena nggak. kan daftarnya sendiri. Iya sih, mandiri soalnya ya. Oke, Jadi ngisi formulir pun sendiri. sendiri ya, ngisi formulir sendiri, Ngisi surat keterangannya Surat juga keterangannya sendiri. Jadi sendiri juga. oke, cukup simpel ya. Jadi Simpel. berkasnya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sulit untuk dilengkapi. Ini Iya, gampang banget betul rekan-rekan sekalian. Nah, kalau untuk prosedur klaimnya nih, Mbak Erin, kalau yang pekerja informal ini seperti apa? Apakah datang langsung ke cabang atau bisa online untuk klaimnya? Untuk sekarang kita kan lagi mengurangi physical. Kita lagi menjaga physical distancing ya, mengurangi Oke. kerumunan orang. Jadi sama seperti pekerja formal bisa melalui lapak asik. Oh, bisa juga ya berarti Bisa ya? antrian
di antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau di Lapak asik ya. lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id atau mungkin sahabat bisa buka di aplikasi BPJS TKU, di situ ada klaim JHT, itu juga bisa langsung klik di situ, Bisa di situ di di-upload semua aplikasi. dokumennya, nanti kita akan verifikasi melalui video call. Oke, Atau jadi kalau mau datang langsung boleh, Hmm. dibawa semua dokumen asli dan fotokopinya. tapi mending lewat ini ya online Lewat ya, online karena kan aja. menghindari ini juga ya, kerumunan juga Menghindari ya. kerumunan dan nggak perlu ada nggak perlu Kontak fisik lah ya, kontak fisik dengan antar manusia di Antar situ nanti manusia. di kantor cabang, takutnya menumpuk ya nanti Iya, ya. Lebih betul baik sekali. via online aja, nanti akan di video call, saldo akan ditransfer maksimal berapa hari? kerja. 5 hari kerja, sahabat kerja sekalian. Jadi cepet banget nih prosesnya. Oke, mungkin Daftarnya cepat, klaimnya juga cepat. klaimnya juga cepet ya, daftar gampang, cepet, klaim juga gampang dan cepet, seperti itu sahabat kerja sekalian. Nah, mungkin ini udah cukup nih Mbak Erin, kita udah dijelaskan tadi sama Mbak Erin terkait program JKK, JKM, dan JHT. Kita langsung saja mungkin masuk ke Q&A, mungkin sudah ada beberapa penanya. Oh iya, rekan-rekan sekalian, sahabat pekerja, di sini juga ada kontak tadi dari tim kepesertaan dan juga tim pelayanan BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Jakarta Sudirman. Nah, rekan-rekan sekalian, misalkan di sekitar rumah rekan-rekan atau bahkan di rumah ada pekerja informal, misalkan ART atau driver, atau mungkin di sekitar rumah ada pedagang atau supir ojek, nanti bisa juga didaftarkan ke kami. Langsung saja dikontak via WA, bisa ke Mas Fikri, bisa ke Mas Hafiz, Mas Kiki, Mas Didi, ataupun saya sendiri. Nanti di WA aja, dikirimkan saja foto KTP-nya, foto kopi KTP atau foto KTP asli. Nanti akan kita Siapapun bantu. boleh gabung menjadi peserta BPJS Siapapun Ketenagakerjaan. bisa Siapapun daftar. bisa, asalkan Asalkan apa? daftar Ada sama bayar, pekerjaannya. ada pekerjaannya juga dan bayar Ada iurannya ya, pekerjaan, jangan bayar lupa. iuran. Jangan daftar doang tapi nggak bayar iuran. Oke. Lalu juga rekan-rekan sekalian, misalkan ada pertanyaan terkait prosedur klaimnya, bagaimana sih Mas Izu, atau tata cara pelayanan klaimnya seperti apa, nanti bisa kontak ke Bu Agnes atau ke Mbak Erin, seperti itu ya sahabat sekalian. Jadi di capture saja ini untuk kontak dari tim BPJS Ketenagakerjaan atau cabang Jakarta Sudirman. Oke, kita langsung saja masuk ke Ada Q&A. Tadi sekilas saya lihat tuh yang kalau PHK udah PHK tapi mau lanjutin BPJS-nya. Oke, mungkin bisa ada ya. nggak gitu Kalau kan? sudah PHK atau sudah resign, terus klaim JHT nih, terus mau melanjutkan ya, Mbak Erin, itu bisa nggak? Bisa. Jadi Bisa ya? tapi kita beda program ya, bukan Oke. beda program, gimana ya? Beda kamar nih, beda Beda segmen lah beda ya, segmennya betul. beda. Dari tadi mikir beda apa gitu. Jadi kalau misalnya sahabat nih didaftarkan oleh perusahaan, Hmm, udah diklaim misalnya atau belum diklaim juga nggak masalah, mau Oke. dilanjutkan dengan program BPU itu nggak masalah, bisa ya jadi ya. itu malah bagus banget. Jadi Oke. manfaatnya nggak ada putus nih, Oke. nggak ada putus. Jadi sahabat cukup lanjutkan aja kepesertaannya menjadi program BPU. Nah, jika nanti sahabat sudah bekerja lagi di Hmm, perusahaan yang baru, BPU-nya mau dilanjut silahkan, hmm. nggak dilanjut pun nggak masalah. Oh, karena bisa kan ya. nanti perusahaannya juga mendaftarkan Mendaftarkan ya kembali ke sektor yang penerima upah. di sektor lagi dengan nanti. penerima Oh, upah. Jadi kartunya berbeda ya, Oke, jadi beda. kartunya sahabat. beda, tapi manfaatnya tetap sama. Manfaat tetap sama, dan iurannya kalau yang program informal ini sangat murah sekali sahabat. Hanya 16.800 sudah dapat manfaat yang sebanyak lumayan tadi. mengurangin resiko gitu Iya, ya selama kan? tidak bekerja. Resiko kita kan nggak tahu ya sahabatnya, kita juga nggak bakal cari resiko, tapi tentunya kita butuh payung atau perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja maupun kematian tadi. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini pertanyaan dari Pak Arif Rahman. Pertanyaannya, kapan JHT untuk BPU bisa dicairkan? Apakah sama dengan PU, Mbak Erin? Oke, tadi ini kita udah bahas ya Mas Izu. Iya, mungkin Untuk bisa JHT sedikit itu dijelaskan kapan aja boleh dicairkan. Butuh duit besok boleh, Bisa tapi ya? harus nonaktif dulu. lagi. Dinonaktifkan dulu. Ada masa Dinonaktifkan tunggunya dulu. nggak sih, Mbak Erin, kalau ini? Untuk yang Kalau untuk program Formal. BPU itu masa tunggunya ada ya? ada masa tunggunya juga. Ada masa tunggu ya, Oke. 1 bulan ya? Oke, jadi hampir sama lah ya dengan yang PU. Cuma tadi berkasnya aja yang beda ya. Mungkin berkas untuk yang di BPU ini lebih simpel tanpa surat keterangan kerja. Tapi kalau yang
di PU dia harus ada surat keterangan kerja dari perusahaan. Kalau BPU bisa pakai surat keterangan dari sendiri ya, dibikin surat pernyataan sendiri Jadi ya. ini aja kan sahabat nanti daftarinnya kan melalui Mas Fikri, Mas Izu, Mas Dede atau Mas Hafiz tadi. Jadi kalau mungkin mau pencairan WA Disampaikan dulu aja ya, dikabarin dulu ke kita agar nanti bisa kita Mas proses Izu, nonaktif dulu. aktifin ceritanya. dong, Oke. mau diklaim nih gitu. Oke, siap. Aman lah ya, semuanya aman. Nah, simple banget. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Bu Vesti ya. Fenty. Venti ya, Venti Ya, Perin, Fitrianti. saya mau tanya kalau Untuk jaminan manfaat kacamata. Oh, tadi apakah bisa digabung dengan manfaat kacamata dari BPJS Kesehatan? Wah, menarik nih Oke, pertanyaannya. untuk manfaat kacamata ini kita beda dengan BPJS Kesehatan. Oke. Jadi manfaat kacamata yang kita berikan itu jika ada akibat dari kecelakaan kerja Kecelakaan tadi. kerja ya. Jadi Iya, bukan karena keturunan atau karena Bukan memang karena, ada minus sudah ada Minus. minus lalu bertambah itu nggak bisa ya Mm-mm. berarti ya. Oke. Jadi bukan untuk kacamata ganti karena udah pakai kacamata terus mau ganti gitu. Aduh, ganti frame nih Tapi misalkan. karena memang membutuhkan kacamata, jadi kecelakaan Oke, kerjanya karena- menyebabkan matanya berkurang fungsi Oke. dan harus menggunakan kacamata. Di situ kita gunakan fasilitas penggantian kacamata. Oke, jadi bisa ya. Berarti untuk klaim kacamata ini hanya untuk kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja saja. Kalau yang BPJS Kesehatan mungkin karena memang minus dan sebagainya ya. Iya. Jadi beda. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak Erin. Ini dari Bu Putri kayaknya tadi nih, pakai Galaxy M50 ya. Oh, ini yang menang giveaway Yang tadi menang ya. tadi nih, selamat ya Bu Putri. Maaf, Maaf Pak. Pak, untuk beasiswa yang didapat oleh ahli waris itu bagaimana cara klaimnya beasiswa? Cara klaimnya gabung sama klaim JKM atau gabung Oke. sama klaim JKK. Jadi kan tadi di persyaratannya mungkin udah di capture atau mungkin udah disimpan, atau yang udah registrasi kan ada email, nanti kita kirimkan filenya semuanya melalui email ya Mas Izu. Iya, oke. Di situ syaratnya ada akte kelahiran, ada raport, ada formulir beasiswa, sekalian saat klaim jaminan kecelakaan kerja atau jaminan Oh, kematian. jadi sekalian aja ya, bareng ya Sekalian, berkasnya semuanya ya, bareng, dikumpulkan gitu. juga. Oke, jadi gampang banget nih berarti ya, nggak perlu banyak berkas yang terlalu belibet, tapi nanti sekalian aja waktu proses klaim JKM atau JKK meninggal dunia ya untuk proses beasiswa ini kandungannya. Oke, mungkin untuk Q&A kita cukupi saja sampai sini Mbak Erin. Nanti mungkin rekan-rekan sekalian yang pertanyaannya belum terjawab bisa ditanyakan melalui chat WA ke saya langsung atau ke kontak yang ada tadi di lampiran kontak dari petugas kami, nanti bisa ditanyakan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih. Apa tuh? Nah, Apa sesi giveaway yang Oh. tahap kedua nih Mbak Erin. Masih ada lagi? Masih berapa? ada. Masih berapa? Masih ada 3 lagi nih Mbak Erin. Wow, Tadi kan hadiahnya kita sebutkan total banyak ya? hadiah 5 juta rupiah untuk 5 orang. Tadi sudah kita sebutkan pemenang 2 di sesi orang. pertama 2 orang, maka untuk sesi kali ini akan kita sebutkan 3 orang pemenang. Aduh, Berhak deg-degan loh. mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak dan souvenir berupa Imani. Ada tulisannya teman makan siang. Ini langka banget nih, nggak ada di Imani mana-mana. fungsi banget nih, karena kan naik kereta, naik Iya. busway, itu harus Sekarang pakai dibutuhkan banget Imani. Imani ya. Tapi nanti diisi ya, itu karena masih kosong. Imaninya kosong. Uangnya Iya. gimana? Uangnya nanti ditransfer. Ditransfer. Oke, ditransfer. Ditransfer dipotong pajak ya, sahabat sekalian. Oke, Karena kalau kita gitu, orang yang taat pajak. Berarti jangan sampai dihapus dulu nih sebelum ditransfer. Iya, jangan sampai postingan di Instagramnya dihapus dulu ya. Tunggu sampai uangnya sudah masuk minimal. Oke, seperti itu sahabat. Kalau belum masuk, WA aja. Ya WA nanti Mas Fikri ya. Yang bayar. Oke, sahabat sekalian, langsung saja kita sebutkan pemenang dari giveaway untuk tahap kedua. Menang pertama adalah, Ketiga dong. oh iya, menang ketiga. Jeng-jeng. Jeng-jeng, wow gambar Wow, ikan banyak nih. ikan. Keren banget nih. Siapakah ini? Banda Dari usernya underscore ID. Banda_ID. Ada Wow, di kan? Karimun Jawa, keren banget nih Mbak Erin. Nikmat Bisa dibacakan. mana lagi yang kau dustakan? Masa nggak mau bersabar, bertahan, kuat bareng sebentar saja ketika sudah begitu banyak rahmat dan karunia-Nya yang telah kita dapat selama ini. Yuk jadikan momen ini sebagai penguat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena nggak mungkin kita ada di sisi roda bawah selamanya kan? Remember, wheels are always around. Rotate up and down. Wow, luar biasa. Hands it's up, your silakan right. pemenang Banda, untuk giveaway ada nomor nggak? 3 dengan user Banda_ID.
Kalau nggak ada, gimana Kalau nggak ada nih? gimana nih? Hangus dong. Jangan sampai hangus, sayang banget. Silakan, hands up. Adakah? Adakah? Oke, kita hitung ya. Nggak ada? Oke, nggak ada. Nggak ada? Oke, nggak ada. Aduh, sayang banget. Sayang banget nih. Captionnya bagus. Padahal bagus banget ya captionnya. Oke, kita Oke. lanjut aja ke pemenang giveaway selanjutnya. Yang ini skip dulu ya. Skip dulu. Nah, Selanjutnya. dengan akun Ahmad_Ihwan92. Ihwan92. Silakan hands up, Pak Ahmad Ihwan. Biar kita tahu bahwa Pak Ahmad masih stay di sini, masih mengikuti kita. Bapak Ahmad Ihwan, ada? Pak Ahmad Ihwan. Wah, jangan-jangan nggak ada juga nih. Nggak ada juga? Oke. Wah, oke, kita lanjut Waduh, lagi. sayang banget, 1 juta melayang. 1 juta rupiah melayang. Oke, next. Sahabat. Siapa ini? Selanjutnya Fenty Fit. Ini kayaknya tadi nanya ya? Iya, kayaknya ini Bu Fenty yang tadi Ibu nih. Fenty ada? Ibu Fenty, silakan. Oh ya, Oh, selamat tuh. ya Bu. Ini yang Wah, pertanyaannya kita bacain tadi ya? Iya, silakan Mbak Erin, mungkin bisa dibaca nih quotes-nya. What is your why? Is your smile, mom, love you so much? Apa yang terpikir di benakmu ketika melihat ibumu tersenyum? Lelah, peluh yang kau rasa hilang sirna ketika kau melihatnya tersenyum. Apakah kau setuju denganku? Setuju banget. Oh, oke, cakep banget ya. Bahagiakan ia, muliakan ia, doanya lah yang membuatmu kuat. Memang harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga. Oke. Terima kasih. Kita akan undi ulang Diulang ya kita untuk untuk dua orang. penerima giveaway karena tadi Tadi yang sempat depresi, tenang aja, masih ada kesempatan. masih ada dua. kesempatan lagi untuk 2 orang pemenang lagi giveaway. Oke. Nah, ini untuk Kita masih cari-cari. Ini kita apa namanya? Kita undi random ya. Kita undi Kita lagi ya, undi sahabat. random. Ayo. Masih ada 2 lagi. Siapa Ayo nih? sahabat, jangan yang sampai belum? meninggalkan roomnya dulu, jangan sampai leave dari meeting Zoom-nya karena masih ada kesempatan nih untuk memenangkan dua giveaway-nya orang. untuk 2 orang lagi. Ini lumayan loh, 1 juta rupiah walaupun dipotong pajak sedikit pajaknya. Dapat juga e-money, gue tuliskan teman makan siang. Lumayan banget sahabat di kala pandemi ini, uang 1 juta rupiah. Terima kasih buat yang udah upload ya. Ya, terima kasih banyak. Ini banyak banget di antara 1000-an tadi ya kalau nggak salah yang Oh, iya. upload ya, luar biasa. Kita sampai bingung nih milihnya. Susah nih milihnya ya. Heeh. Sampai Kan bingung nih pakai kita. aplikasi milihnya masih random. Iya, ketahuan. Oke. Kali animonya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi di sesi yang sebelumnya, di episode sebelumnya juga sekali episode itu Mbak Erin yang melakukan posting untuk dapat menerima giveaway ini juga di atas 50-an. Banyak banget ini. Banyak ya. Luar biasa ini. Emang animonya luar biasa, sahabat-sahabat sekalian. Jadi buat sahabat yang mau daftar, gimana tadi Izu caranya? Oke, jadi sahabat sekalian, misalkan mau mendaftarkan kepesertaan program BPU atau informal, itu nanti bisa kontak ke salah satu petugas kami tadi. Ada Mas Fikri, ada Mas Dede, Mas Kiki, dan atau saya. Nanti di WA aja, dikirimkan saja nomor KTP-nya atau foto KTP. Nanti akan kita follow Tinggal up. KTP doang. KTP aja, cukup Ajak KTP. teman, ajak saudara mungkin yang punya usaha, daftarin. Oh ya, ini ada batas umur ya? Oke, iya. Ada batas jangan lupa. umurnya maksimal berapa? Maksimal 60 tahun. Maksimal untuk 60 kepesertaan tahun. peserta. Nah, seperti dijelaskan Mas Habis tadi, sahabat-sahabat sekalian, sahabat pekerja, misalkan di sekitar rumah sahabat pekerja ada paguyuban atau perkumpulan nih, perkumpulan pekerja atau perkumpulan pedagang, itu nanti bisa didaftarkan secara kolektif melalui wadah. Nanti pembayarannya tidak perlu menggunakan NIK-nya satu-satu, tapi bisa menggunakan satu kode iuran. Jadi kayak kepesertaan PU ya, Mbak Erin. Jadi kayak perusahaan bisa dibayarkan Dalam satu grup ya? dalam satu grup. Atau mungkin sahabat ada yang punya paguyuban tadi, butuh kita yang sosialisasi, boleh? Boleh, nanti Tinggal diundang di WA aja. aja. Mas, kita mau dong dijelasin nih satu geng, misalnya Iya. satu kelompok apa gitu, mungkin kelompok pedagang mie ayam mungkin mau Boleh dijelasin, boleh. Kita bakal Atau datang pedagang nanti. apa bisa nanti kita jelasin, kita bantu Iya. sosialisasi manfaatnya apa, dijelasin di situ ya. Pastinya sahabat kita akan datang ke tempat sahabat untuk melakukan sosialisasi. Oke, gimana? Oke, bagaimana Udah tim? siap? Untuk 2 orang lagi? Bisa 2 Deg-degan orang loh. lagi deg-degan ini. Pasti di antara 1000 peserta yang mendaftar, ini luar biasa animonya Mbak Erin. Ini kita sampai kewalahan nih.
Oke, langsung saja kita sebutkan untuk pemenang dari giveaway, pemenang nomor 4, yaitu atas Oke, nama ini ya, Siwi Ibu Siwi Ayumi. Oke, Ibu Siwi Ayumi, Ibu Siwi, raise ada your hand, silakan. raise hand. Angkat tangan, Ibu. Ada nggak? Oke, Bukan ya? Ibu Siwi, Ibu Siwi ada. itu kayaknya ya, Bukan itu Ibu beda ya. Cantik tadi. Ibu Siwi, silakan raise your hand, ditekan aja yang hands up, hands up. Hands up aja langsung supaya kita tahu bahwa Ibu masih stay di room Zoom meetingnya. Itu Bu. eh, Oh, oke. Oke, benar. ini Berarti ada ya. Udah ya. Oke, bisa dibacakan mungkin Mbak Erin quotes-nya. Kekuatan cinta yang tulus mampu Masya menggerakkan lisan untuk senantiasa berterima kasih kepada pasangan, anak maupun kedua orang tua. Wah, dari Aduh. tadi ini tentang keluarga Fotonya terus ya. lagi main pasir. Wah, luar biasa. Udah kangen vitamin C. Vitamin C ya di pantai. Oke, baiklah selanjutnya kita akan sebutkan untuk pemenang giveaway terakhir dengan user Ajeng Nuraini Widyaningsi. Mbak Ajeng, silakan raise your hand. Masih Hands up. ada? Mbak Ajeng? Oh, ada nih. Mbak Ajeng. Wah, Oke, selamat ya. selamat. Mendapatkan Rp1.000.000 dipotong pajak plus ada juga souvenir berupa e-money. Luar Oke, biasa. selamat yang udah berhasil Ini buat mendapatkan buat giveaway. Is Your Way-nya masih bertahan kerja sampai sekarang karena ada sosok wanita ini yang harus mencukupi kebutuhannya dan harus dibahagiakan pastinya. Meskipun LDR-an Garut Jakarta tetap sempetin pulang kampung untuk selalu nengokin. Ini alasanku. Kalian apa? Wah, luar biasa. Luar Dari biasa. tadi tentang keluarga terus saya jadi kangen keluarga nih Mbak Erin. LDR. Kita juga LDR. Sedih nih jadinya. Oke, seperti itu sahabat. Oke, nanti bagi pemenang giveaway tadi langsung saja WA Mas Fikri ya. Kontaknya ada di slide terlampir Mas Fikri. Nanti dihubungi saja, ditagih aja langsung Mungkin sahabat. ini di screenshot dulu ya, Di screenshot biar aja, sahabat, bukti nanti. kalau sahabat itu masih stay sampai Oh. akhir acara kita. Buktinya di screenshot, dikirim ke WA Mas Fikri ya. Ya, langsung Nomornya saja. ada di sini 0823 88307828. 7828. Langsung diteror aja sahabat. Di WA aja Mas Fikri jomblo nggak gitu. Iya, ini kayaknya masih Oh, available boleh. nih Mas Fikri. Masih available nih Mbak ya. Masih ya? Walaupun umurnya udah 40-an ya Mas Fikri ini. Mungkin sahabat yang punya anak boleh. Mas Fikri ini dulu pemain sepak bola sahabat, terus retire, pensiun, lalu menjadi petugas BPJS Naga. Oke, sahabat mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Ini sedih banget ya Mbak Erin, ini pertemuan kita yang terakhir sahabat, karena ini episode teman Episode makan siang yang terakhir. terakhir. Kita udah episode Episode berapa keempat nih? Udah keempat ya? Nanti mau bikin season 2 nih kita kalau ada kesempatan lagi ya sahabat. Allah di sinetron. Terima kasih banyak Mbak Erin atas informasi yang sudah di-sharing di sini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, sahabat pekerja di rumah. Selamat beraktivitas dan silakan kembali bekerja. Oke. Oke, selamat siang Selamat semuanya. siang, terima kasih. Terima kasih.